Selamat datang di Tiba-tiba podcast. Tiba-tiba Podcast Kelas Putih RCI episode pertama. Kali ini kita sudah bersama dua alumni yang baru saja di wisuda. Kita bersama Fikri Halo dan guys. Omka. Halo guys. Omka ini kemarin kita lihat baru di Kopi Pagi. Ya. Sudah Beda program. beda program lagi di Tiba-tiba Podcast. Hari ini kita akan membahas seputar Rumah Cahaya Indonesia dan Kelas Putih RCI. Untuk Omka dulu, pertama kali tahu Rumah Cahaya Indonesia ini dari mana sih? Pertama kali tahu Rumah Cahaya Indonesia itu dari grup WhatsApp khusus kampus. Itu waktu itu teman yang memberitahu lagi ada pembukaan pelatihan. Kalau menurut Omka, ketika pertama kali mendengar nama Rumah Cahaya Indonesia, image apa yang tergambar? Kalau untuk sekarang sih sudah tergambar image-nya tempat pelatihan yang sangat bagus. Pertama kali Mansur, pertama kali mendengar nama Rumah Cahaya Indonesia yang ada di kepala Omka Mansur Marsudi apa? Kalau pertama kali karena kan belum pernah dengarnya kan, jadi sebagai tempat pelatihan Beh. Oke. Kalau untuk saudara kita Fikri, Fikri pertama kali tahu Rumah Cahaya Indonesia. Oke, kalau aku sih karena uang lama bang ya, jadi sudah dari 3 tahun yang lalu. Jadi menurut orang lama itu Rumah Cahaya Indonesia itu seperti apa? Kalau dia tergambarkan dalam sebuah image. Oke, pertama kali dengar nama Rumah Cahaya Indonesia itu dalam pikiran aku kayak sebuah secret komunitas saat itu bang, di 3 tahun yang lalu. Setelah masuk ternyata pelatihan, bukan rumah secret aja. Nah, kan tahu Rumah Cahaya Indonesia 3 tahun yang lalu, ya. Terus baru bergabung menjadi keluarga besar Rumah Cahaya Indonesia sejak kapan? Sejak September sih 2024. 2024 ya. Nah, gak nyangka juga sih sampai ikut di Rumah Cahaya Indonesia ini. Menurut Fikri ini kan sudah di wisuda kan? Angkatan keberapa? Angkatan ke-8, wisudanya yang ke-5. Ini kelas balet kan? Kelas apa Fikri? Kelas apa? Kelas foto bang. Kelas fotografi. Iya. Sama kayak Deka kan? Kok kelas balet sih? Tiba-tiba. Kenapa memutuskan untuk mengambil jurusan kelas fotografi RCI? Coba Deka silakan. Kenapa pada saat itu saya mengambil pelatihan fotografi? Karena sesuai minat. Karena saya orangnya hobi foto, ya otomatis saya ikut pelatihan fotografi. Setelah ini kan sudah wisuda ya. Setelah belajar di Rumah Cahaya Indonesia, terutama di kelas fotografi, sesuai ekspektasi kah atau ada ternyata belajar fotografi di Rumah Cahaya Indonesia itu sedikit berbeda dari ekspektasi sebelumnya? Ya, awalnya saya kira pelatihan foto itu hanya pelatihan foto saja. Tetapi setelah berada di kenyataannya, ternyata tidak hanya pelatihan foto saja, tapi ada pembelajaran agamanya juga. Kalau untuk Fikri, setelah bergabung di kelas fotografi RCI, apakah sesuai ekspektasi bahwa fotografi adalah bla 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 atau ada sudut pandang lain? Kalau aku sih sebelum gabung di kelas foto pernah lihat salah satu konten. Itu di kelas foto katanya kalau kamu tidak punya mental yang kuat jangan join kelas foto. Nah itu konten yang pertama kali aku lihat. Tapi ternyata pada saat masuk ya kadang-kadang sih, tapi 180 derajat terbalik. Iya. Balik. Kesan yang paling tidak ingin terulang di kelas fotografi, coba Deka. Kesan yang tidak teringin diulang. Ya. Kesan yang tidak ingin diulang di kelas fotografi. Oh ya, datang terlambat sih. Karena kalau di Rumah Cahaya Indonesia ini
datang terlambat itu ada hukumannya berupa cuci motor. Oke, cuci motor. Kalau Fikri? Kalau aku banjir jangan datang lagi sih, karena repot di kelas foto. Oh ya, kan kalau ngomong Rumah Cahaya Indonesia ini kan kalian ini kan angkatan yang merasakan di 2 tempat. Ya. Rasanya kalau kita ngobrolin banjir, Tenggano pun pasti banjir ya. Banjir. Terus tadi kita tahu kita sama-sama tahu bahwa di Jakabaring ini pun kelas pun sering banjir kan. Nah, menurut kalian banjir itu kan tidak bisa terpisahkan dari Rumah Cahaya Indonesia seperti ini. Apa kesan-kesan kalian saat menghadapi banjir? Silakan Fikri. Kalau saya merasa beruntung sih, karena waktu itu pernah didatangi oleh PJ Wali Kota Rumah Cahaya Indonesia, Juljas Topi. Jadi sangat bersyukur ya kita dibantu oleh beliau, dikasih bantuan, itu sangat luar biasa. Jadi kami jadi semangat para korban bencana banjir ini. Jadi yang tidak ingin terulang itu Ya, jangan lagi. Banjir ya, semoga tidak banjir lagi. Iya. Nah, selama 4 bulan kan kalian sudah belajar. Terus kalau kita lihat selama 4 bulan itu kalau belajar fotografi pasti kurang. Nah, setelah 4 bulan apa sih apa kayak setelah 4 bulan, apakah kalian merencanakan ingin membuat suatu project atau pergerakan-pergerakan lainnya setelah lulus? Karena 4 bulan adalah hal yang sangat sebentar. Belajar foto pun orang harus bertahun-tahun. Adakah rencana project ke depan? Ya, tentu. Silakan Deka. Kita sudah mempunyai project di setiap hari Kamis. Kita itu akan ada perkumpulan mungkin untuk membahas atau mengerjakan suatu project. Mungkin itu foto produk, membuat konten, ataupun bisa project lain juga bisa. Itu di mana? Itu di kelas foto RCI. Oke, kelas foto RCI. Kalau Fikri gimana? Benar, apa yang dikatain Deka itu kami dari kelas foto angkatan 8 khususnya setiap hari Kamis ada program yang namanya Simak Kolektif. Jadi di situ para alumni khususnya kelas foto angkatan 8 membuat ataupun membahas proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Bahkan sekarang juga kami sudah membuat platform media di Instagram yaitu Pakma Kolektif. Nah, kalau kan Pakma Kolektif, apakah Pakma Kolektif yang kalian gagas itu hanya untuk kelas foto saja atau di Rumah Cahaya Indonesia kan banyak sekali tuh, banyak jurusan-jurusan ya, menjahit, desain grafis, digital marketing. Mungkin nggak kalau jurusan-jurusan itu bisa gabung juga di Pakma Kolektif? Kalau menurut kami boleh dong, karena kan Pakma Kolektif ini bisa menjadi salah satu penopang juga untuk di Rumah Cahaya Indonesia, dan kami terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung, berkolaborasi baik di ruang lingkup Rumah Cahaya Indonesia ataupun di luar Rumah Cahaya Indonesia. Karena juga membahas tentang isu-isu global di Indonesia. Oh, jadi Pakma Kolektif itu sifatnya ruang kreatif yang dilakukan bersama-sama ya? Benar. Nah, kalau Om Ka sendiri kalau kita bicara tentang Pakma Kreatif, Om Ka sendiri ini di Pakma Kreatif sebagai apa nih? Kalau di Pakma ini saya sebagai pengeksekusi dari ide-ide, entah itu ide konten, jadi saya bisa berperan dalam konten tersebut gitu. Dalam jangka dekat ini Pakma Kolektif ini sudah melakukan apa saja sih? Terakhir kita sudah melakukan namanya podcast podcast itu namanya Ngopi Pagi. Apa tuh Ngopi Pagi? Bisa diceritain kawan-kawan nonton Giap Jurnal. Ngopi Pagi itu merupakan acara podcast yang bercerita atau mengulik tentang fotografi dengan mengundang narasumber-narasumber yang sudah cukup berpengalaman di fotografi. Nah, padahal kita kemarin nonton itu di thumbnailnya itu yang diundang itu Om Ka sendiri, tapi itu pemula, manula.
Oke, selain itu Fikri Pakma Kreatif itu Pakma Kreatif. Jadi Pakma Pakma Kolektif, Kolektif. itu apa lagi yang dalam waktu dekat? Proyek apa lagi yang kalian garap? Oke, untuk Magma Kolektif ini sendiri dalam waktu dekat kita akan support ya UMKM, salah satu UMKM Ya. yaitu dia memiliki produk sale dan juga memiliki barang-barang di toko serbaguna seperti itu. Jadi besok ya rencananya Iya, besok. kita akan support beliau untuk foto produk Foto-produk mereka. Besok itu kapan? Karena episode-nya kan kita belum tahu. Oh iya benar, ini Episode-nya ini kapan akan diedit dan dipublish-nya? Tolong dikasih tahu tanggal mungkin. jadi besok tanggal berapa? Besok itu tanggal 6. Besok tanggal 6 hari Kamis tanggal 6 Januari 2025 kalau nggak salah tanggal ya. Iya. Ya, kayaknya benar ya tanggal 6. Oke, selain kalian membuat project untuk jangka panjangnya ini, kalian sudah punya rencana lain? Apa? Jangka panjang itu, rencana jangka panjang ya Kita pasti ini sih pengen Pakma Kolektif ini maju. Jadi kan banyak Menjadi wadah media yang benar-benar bisa dikolaborasi, siapa tahu bisa jadi salah satu jalan rezeki juga untuk tim Benar. Pakma Kolektif. Oke. Kalian kan sudah belajar fotografi nih. Hal apa yang membuat kalian akan terus bertahan di fotografi? Oh, kalau saya sendiri bertahan di fotografi karena fotografi ini tidak hanya membahas atau mempelajari tentang motret, tapi apalagi di kelas foto RC ini belajar lebih dari itu semua. Salah satunya belajar tentang filosofi kehidupan yang mungkin selama ini tidak kita sadari, ternyata punya makna yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Om sendiri? yang membuat saya bertahan di fotografi ini mungkin semangat yang saya rasa sebagai energi untuk terus menggeluti dunia fotografi. Oh, semangat. Oke, menarik. Oke, selamat buat kalian berdua yang sudah di wisuda. Mungkin episode kali ini hanya sampai di sini dulu. Kemarin sudah di ngopi pagi. Sekarang di set yang baru ini kita namakan podcast ini tiba-tiba podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk Fikri dan Omka. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa udah lucu, Bo? Rambutnya juga dikit. Iya, udah terekspos rambutan ini. Bang, bikin